Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berjumpa kembali walaupun masih dengan secara online untuk melanjutkan kegiatan belajar kita, yaitu pelajaran usul fiqih. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami, bisa dengan lancar kita mengerti, sehingga dapat mendatangkan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadikan kita semakin memahami agama Islam, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba-hamba Allah yang berbakti kepada orang tua dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran bahasa usul fikih kita ini, mari kita murojaah terlebih dahulu apa yang kita bahas pada pertemuan lalu. Nah, sebelum kita mulai memurojaah, Ustadz ingin menyampaikan kepada kalian, hendaklah kita selalu bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu, kalaupun kita sudah mendapatkan kesempatannya, tapi jika kita tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankannya, maka tidak akan kita dapatkan tambahan ilmu apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita jalannya. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita kesempatannya. Tapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh, tidak ikhlas, tidak serius, maka hanya akan menjadi hal yang sia-sia. Dan ini termasuk menyia-nyiakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita, dan tentunya ini adalah adab yang kurang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan, tapi kita malah menyia-nyiakannya. Ini bukanlah adab yang baik. Dan Ustadz sangat senang sekali ketika kemarin pada pertemuan lalu ada teman kita yang bisa menjelaskan suatu istilah dalam ilmu hadis yang dibahas di pelajaran usul fikih, di mana pembahasan tersebut tidak ada di dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul, tapi dia bisa menjawabnya dengan baik. Ustadz sangat berharap sekali teman-teman yang lainnya pun bisa mengikuti. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan,
Mari kita selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan juga bersungguh-sungguh supaya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini bisa mendatangkan keberkahan, kebaikan dan juga ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita murojaah terlebih dahulu apa yang telah kita pelajari di pertemuan lalu. Baik, kita buka kitab Al-Usul min Ilmil Usul. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang siyagul ada, ungkapan dalam periwayatan hadis. Lil hadithi tahammulun wa adaun. Dalam ilmu hadis, ketika seseorang meriwayatkan sebuah hadis, itu ada istilah tahammul dan ada. Kedua istilah ini adalah ungkapan dalam meriwayatkan hadis. Fatahammulu, tahammul itu akhdhul hadithi anil ghair. Seseorang menerima hadis dari gurunya. Seseorang menerima hadis dari orang lain atau dari gurunya. Jadi dia mendapatkan hadis. Wal ada'u, sedangkan ada, istilah al-ada artinya adalah iblagul hadithi ilal ghairi, menyampaikan, memberikan hadis yang dipunya kepada para murid atau kepada orang lain. Jadi tolong dibedakan, tahammul itu menerima hadis, sedangkan ada menyampaikan hadis. Menerima berarti mendapatkan, menyampaikan berarti memberikan. Walil adai siyagun minha. Dan al-ada yaitu menyampaikan hadis, siyagun minha, ada beberapa ungkapan. Dalam menyampaikan hadis ada beberapa ungkapan. Si periwayat hadis, si pemilik hadis itu menyampaikan dengan ungkapan-ungkapan tertentu. Minha yang diantaranya adalah al-awwal, pertama, haddatsani, artinya telah menyampaikan kepadaku. Liman qara'a alaihi syaikhu, seorang rawi ketika dia menyampaikan hadis dan hadis tersebut awalnya dia terima dari gurunya dengan cara si guru membacakan hadis tersebut kepada dirinya. Sekali lagi ya, seorang rawi ketika dia mendapatkan hadis dengan cara gurunya membacakan hadis tersebut kepada dia, maka ketika rawi itu menyampaikan hadisnya kepada murid-muridnya, si rawi tersebut mengatakan hadatsani. Misalnya kelas 12 nih, misalnya ya, ini contoh saja. Ustadz mengatakan secara langsung nih, Ustadz membacakan kepada kalian wahai kelas 12 sebuah hadis. Maka ketika kalian wahai kelas 12 menyampaikan hadis yang kalian dengar dari Ustadz, kalian sampaikan lagi kepada orang lain, ke adik kelas atau nanti ke murid kalian. Ketika kalian menyampaikan hadisnya, kalian mengatakan hadatsani. Kenapa pakai ungkapan hadatsani? Karena hadis yang kalian sampaikan itu kalian terima dari Ustadz dengan cara Ustadz membacakan hadis tersebut kepada kalian kelas 12. Ya. Atau dengan kata lain, jika kita mendapatkan dalam buku hadis seorang rawi mengatakan hadatsani, itu menunjukkan bahwasanya hadis yang dia sampaikan dia terima dari gurunya dengan cara gurunya membacakan hadis tersebut
kepada si rawi. Atsani, yang kedua, akhbaroni. Ungkapan akhbaroni, memberitahukan kepadaku. Liman qara'a alaihi syaikhu. Au qara'a huwa ala syaikhi. Ungkapan akhbaroni ini memberitahukan kepadaku ada dua makna. Makna yang pertama, perawi mendapatkan hadis dari gurunya dengan cara gurunya membacakan hadis tersebut kepada rawi itu. Berarti nggak ada bedanya dengan hadatsani untuk arti yang pertama. Tapi untuk arti yang kedua, akhbaroni itu artinya si rawi yang membacakan hadis kepada gurunya. Jadi mungkin gurunya memberikan tulisan kepada si perawi, lalu si perawi itu membacakannya. Ya, si perawi membacakan hadis, lalu didengarlah bacaan tersebut oleh gurunya untuk dipastikan benar atau tidak bacaannya. Ya, jadi ungkapan yang kedua adalah akhbaroni. Dan akhbaroni ini punya dua arti. Arti yang pertama, si perawi mendapatkan hadis dengan cara gurunya membacakan hadis kepada si rawi. Atau makna yang kedua, si perawinya yang membacakan hadis kepada gurunya. Sekali lagi ya, biar lebih jelas, akhbaroni punya dua arti. Arti yang pertama, perawi mendapatkan hadis dengan cara gurunya yang membacakan hadis kepada rawi tersebut. Arti yang kedua, si perawinya itu yang membacakan hadis kepada gurunya. Ya, dengan cara ya gurunya memberikan tulisan kepada perawi tersebut, lalu perawinya membaca, kemudian disimak oleh gurunya. Taib. Itu dia yang kedua. Kemudian yang ketiga, akhbaroni ijazatan. Ungkapannya sama dengan yang kedua. Ungkapannya yaitu akhbaroni, tapi ada tambahan ijazatan. Akhbaroni ijazatan, atau dengan ungkapan ajazali. Sekali lagi berarti dua ungkapan ini sama. Akhbaroni ijazatan sama ajazali itu sama. Kalau ada rawi bilang akhbaroni ijazatan, atau seorang rawi mengatakan ajazali, maka apa maksudnya? Maksud dari ungkapan ini adalah liman rawa bil ijazati dunal qiraati. Ungkapan akhbaroni ijazatan atau ajazali adalah ungkapan yang menunjukkan bahwasannya perawi dia mendapatkan hadis bukan dengan cara membacanya kepada guru atau dia mendengarkan bacaan guru, tapi dia mendapatkannya lewat tulisan. Ya, lewat tulisan. Dia mendapatkan hadis ini dari gurunya dengan tulisan, lalu dia diberikan izin oleh gurunya untuk meriwayatkan hadis tersebut. Dan perawi ini tidak membacakan hadis tersebut kepada gurunya, dan gurunya juga tidak membacakan hadis tersebut kepada rawi itu. Wal ijazatu, dan ijazah kata penulis, idznuhu litilmidz, pemberian izin dari seorang guru kepada muridnya, an yarwiya anhu marwahu, untuk menyampaikan hadis yang dia dengarkan, yang dia dapat dari gurunya. Wa in lam yakun bitariq al-qiraah, walaupun hadis yang diterima oleh si murid dari gurunya diterima dengan cara tulisan tanpa membacanya atau tanpa dibacakan. Ini ijazah ya. Kalau ada kata akhbaroni ditambahin dengan kata ijazah, atau perawi mengatakan ajazali, maka itu menunjukkan bahwasannya
si periwayat hadis dapat hadisnya dari guru lewat tulisan tanpa membaca, dan gurunya telah memberikan izin kepada murid tersebut untuk menyampaikan hadis itu kepada orang lain. Jelas ya ikhwan ya, ini dia 3 ungkapan yang terdapat dalam menyampaikan atau meriwayatkan hadis. 1. Haddatsani, 2. Akhbaroni, 3. Akhbaroni ijazatan atau ajazali. Baik, coba kita baca catatan kaki. Qauluhu, perkataan penulis, siyagul ada, ungkapan-ungkapan dalam periwayatan hadis. Dzakaral muallifu huna maratib riwayah ghaira sahabi. Di sini penulis menyebutkan tingkatan periwayatan hadis bukan pada tabaqahnya sahabat, bukan pada jenjang sahabat, tapi yang ada di jenjang bawahnya sahabat, jenjangnya para tabi'in, jenjangnya para tabi'ut tabi'in, di mana kita ketahui bahwasannya pada jenjang para sahabat itu pun dibeda-bedakan. Ada yang mendengarkannya secara langsung dari Nabi, ada yang menyampaikan hadis dari Nabi, tapi di sana itu ada pemahamannya para sahabat. Ya, ada pemahamannya para sahabat. Ada yang mendapatkan hadis tapi tidak secara langsung dari Nabi. Itu pun dibeda-bedakan di tingkatannya para sahabat. Nah, tingkatan penyampaian riwayat kan para sahabat aja beda-beda ya dalam menyampaikan riwayat hadis. Ada yang menyebutkan amarona Nabi SAW, ada yang mengungkapkan umirna, beda-beda ungkapannya. Itu menunjukkan cara bagaimana para sahabat mendapatkan hadis tersebut. Nah, dalam jenjang para sahabat aja berbeda-beda. Nah, di jenjang bawahnya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan terus ke bawah, itu juga oleh penulis disebutkan tingkatan-tingkatannya. Wa qad taqaddama ma'ana maratib riwayat sahabi wa annaha ala 5 maratib. Dan telah berlalu bersama kita pembahasan tentang tingkatan periwayatan sahabat. Dan tingkatan periwayatan sahabat itu ada 5 tingkatan ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ulang ya, tingkatan cara meriwayatkan atau ungkapan periwayatan hadis pada jenjang sahabat. Ada 5. Yang pertama, jika seorang sahabat mengatakan sami'tu atau syahadtu, berarti dia mendapatkan hadis itu secara langsung dari Nabi SAW. Di tingkatan yang paling kuat. Yang kedua, jika seorang sahabat berkata inna rasulallahi atau an rasulillahi atau qala Rasulullah tanpa ada sami'tu atau syahadtu, maka ini seolah-olah sahabat tidak mendapatkan hadis secara langsung. Yang ketiga, jika seorang sahabat mengatakan amara Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan kita, maka ini tingkatan yang ketiga. Karena pada tingkatan ini sahabat dalam menyampaikan hadis itu ia menyampaikan sesuai dengan pemahaman dia. Jadi kalimatnya adalah kalimat yang sahabat buat. Yang keempat, jika seorang sahabat mengatakan umirna atau nuhina, ya, nuhina atau umirna, ini tingkatan yang keempat. Dan tingkatan yang kelima, seorang sahabat mengatakan kanu yaf'aluna fi ahdin nubuwah, dahulu orang-orang melakukan tindakan ini pada zaman Nabi SAW. Nah, ini adalah 5 tingkatan periwayatan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, sedangkan pembahasan kita yang berikutnya ini adalah pembahasan cara meriwayatkan, menyampaikan riwayat hadis, tapi bukan pada jenjang sahabat, melainkan pada jenjang di bawahnya sahabat.
Wal an natahaddatsu an maratib riwayah ghair sahabi. Di sini di catatan kaki dikatakan sekarang kita akan membahas tingkatan periwayatan hadis bukan pada jenjang sahabat, tapi pada jenjang di bawahnya sahabat, minat tabi'ina faman ba'dahum. Yang pertama mulai dari kalangan tabi'in terus ke bawah, wahya al arba'ati anwa, dan tingkatan periwayatan hadis yang berada di bawah jenjang sahabat ada 4 macamnya. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, an yatakallama syaikhu bil hadithi ala jihatil idzni bitahammul riwayati anhu warawi yasma. Jenis yang pertama, ungkapan yang pertama dalam meriwayatkan hadis, kata penulis adalah guru berbicara bil hadis, tentang hadis, maksudnya membacakan hadis ala jihatil idzni bitahammulir riwayah, dan guru tersebut juga memberikan izin kepada murid-muridnya untuk menerima hadis tersebut dari si guru, dan si guru juga mengizinkan si muridnya untuk memperdengarkannya. Fahadha a'lal maratib wa tusamma qira'atus syaikhi. Tingkatan yang pertama ini adalah tingkatan yang paling tinggi dan disebut dengan qira'atus syaikhi. Tingkatan pertama ini disebut dengan qira'atus syaikh. Wa hina idzin yaqulu rawi anhu, karena si periwayat hadis mendapatkan hadis dengan cara gurunya yang membacakan hadis, maka periwayat hadis ini ketika menyampaikan hadisnya lagi kepada orang lain, dia berkata haddatsani syaikhi bikaza. Guruku fulan bin fulan menyampaikan hadis ini kepadaku. Jadi sekali lagi ya, tingkatan yang pertama itu adalah tingkatan yang paling kuat dan disebut dengan qira'atus syaikh. Itu nama tingkatan yang pertama. Di mana pada tingkatan pertama ini seorang syekh, seorang guru pemilik hadis, dia membacakan hadis kepada murid-muridnya, lalu mengizinkan para muridnya untuk menerima hadis tersebut dari si syekh, dan juga mengizinkan para muridnya untuk menyampaikan hadis ini kepada orang lain. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, an yaqra'a rawi wa syaikhu yasma. Jenis yang kedua, si periwayat hadis, si murid itu membacakan hadis kepada gurunya, dan gurunya menyimak, wa yuqirruhu, lalu mengakui bacaan tersebut, membenarkan bacaan tersebut. Ya, setelah dikoreksi, diakui dan dibenarkan, bi an yaqul, di mana si guru berkata na'am, benar, iya, au yaskut, atau gurunya diam tidak berkomentar, yang menunjukkan kalau bacaannya si murid itu benar. Fahadhil martabatu tsaniyah, dan ini adalah tingkatan periwayatan hadis yang kedua. Tingkatan kedua, aqal min martabatil ula, yang keberadaannya berada di level bawah tingkatan pertama. Wa tujizu lirawi an yaqula akhbarani bikaza. Dan untuk tingkatan yang kedua ini, di mana si perawi yang membacakan hadis kepada guru, ketika dia menyampaikan hadisnya lagi kepada orang lain, dia mengucapkan akhbaroni, mengabarkan kepadaku bikaza, hadis ini. Wa amma sighatul jam'i. Nah, ini ada pembahasan yang baru. Adapun ungkapan penggabungan hadatsana wa akhbarona, di mana seorang periwayat hadis ketika dia menyampaikan hadis, dia mengucapkan hadatsana dan juga dia mengucapkan akhbarona. Fahadhihi bihasbi ruwat. Nah, ungkapan ini dimaknai sesuai dengan perawinya. Hal hum muta'addidun, apakah rawinya itu berjumlah banyak? Karena kalau banyak boleh jadi sebagian mendapatkan hadis ini dengan cara gurunya yang membaca, sebagiannya lagi mendapatkan hadis ini dengan cara si perawinya yang membaca kepada guru.
maka digabunglah ungkapan hadatsana sama akhbarona. Au qad infarada rawi wahdahu bi riwayatil khabar an syaihihi halal ardi hadhil marwiyat. Atau seorang perawi dia sendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari syekhnya, ketika syekhnya memaparkan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang jumlahnya banyak. Sehingga ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, hadatsana kalau diikuti dengan akhbarona, jadi dua ungkapan, itu bisa jadi perawinya banyak. Yang mendapatkan hadis ini banyak. Sebagian mendapatkannya dengan cara gurunya yang membaca, sebagian mendapatkannya dengan cara dianya yang membaca kepada guru. Sehingga ungkapannya pun akhbarona yang disertai dengan hadatsana. Atau boleh jadi periwayatnya cuma satu, cuman dia mendapatkan riwayat hadis ini dari gurunya, di mana gurunya memaparkannya lewat riwayat-riwayat yang banyak. Tayyib. Selanjutnya kata syarah, ana utsalis, jenis yang ketiga al-ijazah. Namanya al-ijazah. Wal muradu bil ijazah, dan yang dimaksud dengan al-ijazah al-idznu adalah izin. Bi an ya'dzana syaikhu lirrawi anhu bi riwayatil khabari wal hadis. Maksud dari kata izin di sini adalah seorang guru mengizinkan muridnya untuk meriwayatkan hadis yang didengar dari si guru. Sawa nawalahu aulam yunawiluhu, baik dengan cara si murid itu membacakannya atau tidak dengan cara membacakannya. Sawaun kataba ilaihi aulam yaktub ilaihi, baik si murid itu mendapatkan hadisnya dengan cara lewat tulisan atau bukan lewat tulisan. Ya, mungkin dia mendapatkannya dari orang lain, bukan dari gurunya. Bukan dari gurunya yang membacakan, bukan dari gurunya yang menuliskan hadis, bukan, tapi dia mendapatkan dari orang lain. Sawaun ajazahu ijazatan amatan bi ahadits muta'addidah au bi kutubin au ajazahu ijazatan khasah bi haditsin wahid. Dan yang namanya ijazah ini kadang bisa bentuknya secara umum, menyeluruh ke semua orang yang mendengarkan, boleh meriwayatkannya lagi. Boleh juga hanya kepada satu orang doang, hanya kamu yang boleh meriwayatkan, yang lain tidak. Mungkin boleh jadi yang satu ini hafalannya kuat, sedangkan yang lain tidak terjamin kuat hafalannya. Boleh jadi bentuk ijazah ini di mana guru memberikan izin untuk meriwayatkan semua hadis-hadis yang didengar. Semua hadis-hadis yang didengar. Dan terkadang hanya memberikan izin khusus, hanya satu hadis saja yang boleh diriwayatkan, sedangkan yang lain kagak. Sawaun kanatil ijazatu li syakhsin wahidin aw li asykhasin muta'addidin. Boleh jadi izin yang diberikan oleh si guru dalam meriwayatkan hadis hanya untuk satu orang atau untuk banyak orang. Bisyartin an yakunu maujudina halal ijazah. Kalau izinnya diberikan kepada banyak orang, maka syaratnya adalah orang-orang yang banyak ini semuanya hadir di majelis yang guru memberikan izin untuk meriwayatkan hadis. Kalau ada orang yang gak hadir pada saat itu, maka dia tidak mendapatkan izin untuk meriwayatkan hadis. Contoh misalnya, Ustadz mengatakan kepada kelas 12, kelas 12 kalian semua boleh menyampaikan apa yang Ustadz sampaikan sekarang. Maka kelas 12 semuanya boleh menyampaikan lagi apa yang didengar dari Ustadz, kecuali yang izin, yang sakit, yang alpa, yang pergi. Mereka walaupun kelas 12, tapi karena mereka tidak hadir pada majelis tersebut, mereka nggak dapat izin, sehingga mereka nggak boleh menyampaikan lagi. Hadza kulluhu yusamma ijazah. Semua bentuk ini namanya ijazah. Mau gurunya ngizinin untuk meriwayatkan semua hadis atau hanya satu hadis saja, mau gurunya
memberikan izin kepada semua orang yang hadir atau hanya satu orang saja, semuanya itu disebut dengan ijazah. Lakin ba'duha aqwa min ba'din, akan tetapi bentuk yang satu dengan yang lainnya tentu lebih kuat ya daripada yang lainnya. Wal ijazah tariqun sahihun inda jamaahiril ulama. Dan ijazah ini adalah cara yang benar, cara yang diakui, cara yang sah inda jamaahiril ulama liriwayah, diakui oleh mayoritas para ulama dalam periwayatan hadis. Wa yastadilluna alaihi bima warada fil hadis, dan jumhur ulama, mayoritas ulama berdalih dengan apa yang terdapat dalam hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala ba'du ashabihi, mengirim sebagian sahabat-sahabatnya fi sariyah, dalam peperangan yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi. Wa kataba ma'ahum kitaban, dan Nabi menitipkan tulisan kepada mereka untuk disampaikan. Wa qala, dan Nabi bersabda, la taqra'u hadzal kitab, jangan kalian baca tulisan ini illa ba'da yaumaini, kecuali sudah sampai lewat 2 hari. Fahuna nawalahumul kitab, di sini Nabi memberikan kepada para sahabat tersebut tulisan. Wal munawalah, dan pemberian ahadu anwa'il ijazah, adalah salah satu bentuk ijazah. Walam yaqra'u alaihil kitab, dan Nabi dan mereka para sahabat tidak membaca tulisan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqra' alaihimul kitab, dan Nabi juga tidak membacakan tulisan ini kepada mereka. Nabi hanya memberikan langsung, nih tulisannya, jangan kalian baca tulisan ini kecuali sudah berlalu 2 hari. Nabi nggak ngebacain tulisannya apaan, dan para sahabat juga tidak membacakan dulu tulisan itu kepada Nabi. Ini adalah dalil Nabi sendiri juga memberikan contoh tentang al-ijazah. Nabi memberikan tulisan dan mengizinkan para sahabat untuk membacakan tulisan tersebut. Ini adalah dalil bahwasanya al-ijazah tariqun sahih. Sekali lagi, ijazah, periwayatan hadis dengan cara al-ijazah tanpa membaca tapi lewat tulisan adalah cara periwayatan yang sah. Dan dalilnya adalah ini. Ya, Nabi SAW pernah melakukan ini. Tayyib. An-naw'ur rabi', kemudian jenis yang keempat, ini jenis yang tidak ada di kitab Al-Usul min Ilmil Usul, namun alhamdulillahnya teman kita ada yang bisa menjelaskannya. An-naw'ur rabi', jenis yang keempat, al-wajadah atau al-wijadah, artinya nemu. Bi an yajidar rawi khatta syaikhihi alladhi ya'rifuhu. Al-wijadah atau al-wajadah yang artinya nemu, maksudnya adalah seorang periwayat hadis, seorang murid menemukan tulisan gurunya, alladzi ya'rifuhu, dan dia tahu ini tulisan gurunya. Wa yumayyizuhu, dan dia bisa membedakan bahwa ini adalah tulisan gurunya, bukan tulisan orang lain. Bihaitsu yaglibu ala dhannihi annahu khattu syaikhi, di mana prasangkanya dia sangat kuat menunjukkan imma bi kitabatin aw nawihi, dan prasangkanya dia ini, dia meyakini bahwa hal itu adalah tulisan gurunya karena dia mengenal bentuk tulisan gurunya atau dari tanda-tanda yang lainnya. Ya, mungkin di sana ada cap yang hanya dimiliki oleh gurunya atau ada tanda tangan seperti itu, wallahu a'lam. Fahadhil martabatu aqallul maratibi, dan tingkatan yang keempat ini adalah tingkatan yang paling rendah. Wahal tasugu lahu riwayah aw la tasuk, apakah riwayat yang seperti ini boleh, sah atau tidak? Mautinu khilafi bainil ulama, ini adalah wilayah di mana para ulama berselisih pendapat. Ini adalah pembahasan yang para ulama silang pendapat dalam hal ini. Idza taqarrara hadza
fariwayatu bihaddatsani wa akhbarani makbulah bila iskal. Idza tuqarriru au tuqarraru, apabila periwayatan dengan cara wajadah ini diperkuat dengan riwayat yang menyebutkan haddatsani atau akhbaroni. Jadi ada sebuah hadis. Hadis ini dalam mendapatkannya ada dua jalur. Jalur yang pertama, si murid dapatnya dengan cara wijadah. Ternyata hadis ini juga diriwayatkan lewat jalur yang lain dengan cara haddatsani atau akhbaroni. Maka karena hadis ini diperkuat dengan cara haddatsani atau akhbaroni, maka hadis yang diriwayatkan lewat jalur wajadah, jadi jalur wajadahnya menjadi jalur riwayat yang diterima. Sekali lagi ya ikhwan, misalnya ada seorang murid nemuin tulisan gurunya, dan tulisan gurunya ini berkaitan dengan hadis. Ini disebut dengan jalur periwayatan wajadah. Apakah jalur periwayatan wajadah ini sah, benar? Dianggap sah kalau jalur periwayatan wajadah ini dikuatkan juga dengan jalur periwayatan haddatsani, di mana ternyata hadis yang diriwayatkan dengan cara wajadah ini juga diriwayatkan dengan cara haddatsani. Ada riwayat, ada perawi lain, ada murid yang lain mengatakan hadis yang sama, tapi dia mengungkapkannya dengan cara haddatsani. Maka murid yang mendapatkan hadis dengan cara wajadah, periwayatannya dengan cara wajadah dianggap benar, makbul, bila iskal, tanpa permasalahan. Wa kadzalika al-ijazatu makbulah ala sahih. Begitu pula kalau diperkuat dengan ijazah, maka jalur periwayatan wijadah juga dianggap sah ala sahih menurut pendapat yang benar. Wal wijada idza surriha fiha bi annahu qad wajadahu fa innahu yu'mal biha. Apabila jalur periwayatan hadis dengan cara wijada itu dipertegas kalau dia mendapatkannya dengan cara seperti itu, maka hadis tersebut boleh diamalkan. Walakin hal tasugur riwayah aw la tasuk, akan tetapi apakah boleh diriwayatkan lagi hadis tersebut, disampaikan lagi? Fihi khilafu bainahum. Jadi kalau misalnya seorang murid menemukan tulisan gurunya yang berkaitan dengan hadis dan dia mempertegas kalau dia betul-betul menemukan, dia yang menemukan, nah hadisnya boleh diamalkan. Tapi untuk diriwayatkan lagi ataupun tidak, itu ada silang pendapat antara para ulama. Wal azhar annahu la tazuq ar-riwayah wa in kanat tusawwigul amal. Namun pendapat yang lebih nampak, lebih terlihat kuat adalah pendapat yang menyatakan jangan diriwayatkan, jangan disampaikan lagi, walaupun boleh diamalkan. Itu dia ketentuan tentang al-wajadah. Kemudian ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita lihat ke bukan catatan kaki ya, tapi ke matannya. Penulis kitab Al-Usul min Ilmil Usul mengatakan, Ar-Rabi yang keempat, Al-An'anatu, An'anah namanya. Tadi ada haddatsani, ada akhbaroni, ada ajazali, ada an'anah. Apa itu an'anah? Wahiyya riwayatul hadis bilafzi an. An'anah artinya meriwayatkan hadis dengan ungkapan an. An ini, an fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Kalau ada perawi mengatakan an dalam meriwayatkan hadis, maka periwayatan hadisnya disebut dengan an-anah. Wa hukmuhal ittisal. Hukum periwayatan hadis dengan cara an-anah, para ulama menganggapnya sebagai cara periwayatan hadis yang bersambung, tidak terputus. Illa min ma'rufi bitadlis, kecuali kalau periwayatan hadis dengan cara an-anah ini datangnya dari perawi hadis yang suka melakukan tadlis, menutup-nutupi cacatnya sebuah hadis sehingga terlihat hadisnya baik padahal cacat. Kalau ada perawi yang terkenal
melakukan tadlis, suka menyembunyikan keburukan dan aib hadis, maka kalau dia meriwayatkan hadis dengan cara an-ana, hadisnya tidak dianggap muttasil. Tidak dianggap dia dapat secara tersambung dari gurunya ke gurunya lagi yang lebih atas, terus ke gurunya lagi yang lebih atas sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yuhkam biha bil ittisal. Ya, tidak dianggap bersambung illa an yusarrih bit tahdits. Tapi kalau perawi yang tadlis ini dia mengungkapkan dengan cara hadatsani, bukan dengan an, maka diterima hadisnya. Diterima hadisnya. Sekali lagi, an-anah itu adalah cara meriwayatkan hadis dengan mengungkapkan an fulan, an fulan, an fulan. Itu namanya an-anah. Dan hukum asalnya muttasil, sanadnya bersambung. Kalau sanadnya bersambung berarti hadisnya bisa sahih, bisa hasan. Kecuali jika hadis yang diriwayatkan dengan cara an-anah ini datangnya dari perawi yang suka melakukan tadlis, maka hadisnya nggak dianggap bersambung. Kalau hadisnya dianggap nggak bersambung, maka bisa dijatakan hadisnya adalah hadis dhaif. Tayyib, kita baca catatan kakinya. Al-muradu bil an-anah, yang dimaksud dengan an-anah kullu sigatin tush'iru bi anna rawi lam yarwil haditha an syaikhihi mubasyaratan. An-anah adalah ungkapan dalam meriwayatkan hadis yang menunjukkan, ungkapan tersebut menunjukkan bahwa si rawi, si murid, dia tidak mendapatkan hadis ini dari gurunya secara langsung, mubasyaratan, tidak. Kan yakul, contohnya seperti seorang rawi mengatakan an fulan, dari si fulan. Au yakul, atau seorang rawi berkata anna fulanan, bahwasannya si fulan qala, berkata. Au yakul, atau berkata. Qala sama yakul sama-sama artinya berkata, cuman bedanya qala itu fi'il madhi, qala yakul fi'il mudhari'. Qala fulanun kadza, fulan menyampaikan hadis begini. Au fa'ala fulanun kadza, atau fulan melakukan sebuah tindakan seperti ini. Fahadhi siyaq kulluha yuqalu laha sighatul an-anah. Semua ungkapan ini, an fulan, anna fulanan qala, anna fulanan yaqulu, qala fulan kadza, fa'ala fulan kadza. Ungkapan-ungkapan ini itu disebut dengan sighatul an-anah. Li'annaha lam tasrah bi mubasyarati riwayatil hadits. Karena an-anah ini itu tidak menunjukkan bahwasanya murid mendapatkan hadis dari gurunya secara langsung. Wasighatul an-anah ala nau'aini, dan cara penyampaian hadis dengan ungkapan an-anah ala nau'ain terbagi menjadi dua. Bihasbi ruwati biha, dan pembagian ini tergantung perawinya, tergantung orang yang menyampaikan hadisnya, tergantung muridnya. An-naw'ul awal, jenis yang pertama, arwat alladzina la yu'rafuna bitadlis. An-anah yang datang dari perawi yang tidak dikenal sebagai rawi yang suka tadlis. Atau dengan kata lain, periwayatan hadis dengan cara an-anah ini datangnya dari perawi yang tidak melakukan tadlis. Fala yu'raf anhum annahum yusqituna syuyukhahum, di mana si perawi yang tidak dikenal suka melakukan tadlis ini, dia tidak pernah menghilangkan gurunya. Karena ada aja ya, kalau misalnya rawi mengetahui wah gurunya ini doif nih, kadang hafalannya lemah, suka salah. Kalau saya sebutkan dalam penyampaian hadis, nanti hadis saya nggak diterima. Udahlah, saya nggak sebutin guru saya, langsung saja saya sebutkan kalau hadis ini saya terima dari gurunya guru saya langsung, nggak dari guru saya. Jadi gurunya dihilangkan. Ini namanya tadlis. Jenis yang pertama, perawi yang menyampaikan hadis dengan cara an-anah tidak diketahui suka melakukan tadlis, di mana ketika dia meriwayatkan hadis, dia betul-betul menyebutkan guru-gurunya, nggak ada yang dihilangkan.
Bihaitsu tatabba'na riwayatahum, di mana kita meneliti jejak riwayat hadisnya. Falam najid annahum asqatu rawiyan battah. Dan ketika kita teliti, kita dapat di bahwasanya jalur periwayatan perawi ini tidak pernah sama sekali al-battah, tidak pernah sama sekali menghilangkan gurunya. Selalu dia sebutkan semua guru-gurunya, tidak ada yang dia hilangkan. Fa'an anatu man lam yu'raf bitadlis makbulah. Jika sebuah hadis diriwayatkan dengan cara an-ana, datangnya dari perawi yang tidak terkenal tadlis, maka riwayat hadisnya makbul, diterima. Walaha hukmut tisal, dan hadisnya dinyatakan sebagai hadis yang tersambung sanadnya. Kalau hadisnya tersambung sanadnya, berarti hadisnya bisa dinilai sebagai hadis sahih, bisa dinilai sebagai hadis hasan. Ana wathani, jenis yang kedua, an-ana man urifa bitadlis walau marratan wahidatan. Apabila periwayatan hadis datangnya dari seorang perawi yang melakukan tadlis walau marrah wahidah, walaupun dia melakukan tadlisnya cuma sekali doang, bihaitsu yusqitu isma syaikhihi, di mana dia pada sekali pertama itu menghilangkan gurunya, walau marrah wahidah, walaupun sekali. Fa idza anana fa innahu la tuqbal riwayatuhu. Apabila dia meriwayatkan hadis dengan cara an-ana, jika seorang rawi yang pernah melakukan tadlis walaupun sekali, dia meriwayatkan hadis dengan cara an-ana, la tuqbal riwayatuhu, maka periwayatan hadisnya tidak diterima. Illa idza kana imaman, kecuali dia seorang imam, wa kana hadat tadlis qalil, dan tadlis yang dia lakukan jarang sekali. Wahtamal al-a'immatu tadlisuhu fa innahu tuqbalu an-anatuhu. Dan para imam, ya, para imam dinyatakan tadlisnya itu ketika dia meriwayatkan dengan cara an-ananya diterima. Lianna hadal qalil jiddan, karena an-ananya sangat sedikit sekali. Ya, para imam itu sangat sedikit sekali melakukan an-ana. La yu'athir fi hadal katsir jiddan, sehingga tidak mencacatkan periwayatan yang dengan cara banyak, jalurnya banyak periwayatannya. Kecuali seorang imam yang melakukan an-anah ini dan dia pernah melakukan tadlis, maka periwayatan imam ini dengan cara an-anah diterima. Kenapa? Karena tadlis yang dilakukan oleh para imam itu jarang sekali. Nah, yang jarang ini tidak akan mencacatkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh si imam. Wahuna mas'alatun wahia mas'alatun, dan dalam pembahasan ini ada sebuah permasalahan, yaitu isqatur rawi, menghilangkan satu rawi. Tadi seperti ya, menghilangkan nama gurunya, nggak disebutin, jadi langsung ke guru-gurunya, langsung ambil dari guru ke gurunya. Misalnya muridnya namanya Ali, gurunya namanya Umar. Ya, murid namanya Ali, gurunya namanya Umar, guru-gurunya namanya Ahmad. Nah, si Ali dapat hadis dari Umar, cuman dia nggak mau nyebutin nama Umar karena Umar dianggap sebagai perawi yang kurang kuat hafalannya. Kalau dia sebutin nanti hadisnya jadi lemah. Maka dia hilangkan nama Umar, dia sebutkan langsung nama Ahmad, guru-gurunya. Saya dapat hadis dari gurunya guru saya, namanya Ahmad, langsung. Ini namanya isqatur rawi. Hal yuqdahu fil hadithi aw la yuqdah. Apakah yang seperti ini membuat sebuah hadis menjadi cacat atau tidak? Hadhihi tu'arrafu indal muhadditsin bil inqita'. Seperti ini, yaitu menghilangkan rawi, dalam pembahasan ulama hadis itu dikenal dengan sebutan al-inqita'. Wa tu'arrafu indal usuliyin, sedangkan dalam pembahasan ulama usul fikih disebutnya dengan al-irsal, bil irsal. Jadi menghilangkan rawi
Kalau ulama hadis bilangnya inqita. Tapi kalau ulama usul fikih bilangnya al-irsal. Fal muradu bil irsali indal usulihin, yang dimaksud dengan hadis mursal oleh kalangan ulama usul fikih, ma saqata min isnadihi rawin fa aktsar, adalah hadis yang salah satu perawinya hilang, tidak disebutkan, baik hanya satu perawi atau lebih. Kalau ada hadis salah satu perawinya dihilangkan atau lebih dalam pembahasan usul fikih, itu disebut dengan mursal. Bainama yu'ariful muhadditsuna al-mursal, sedangkan ulama hadis menerangkan bahwa mursal itu bi annahu ma saqata fihi sahabi, adalah hadis yang tidak menyebutkan nama sahabat, tidak menyebutkan perawi dari kalangan sahabat. Jadi tabiin langsung kepada Nabi, nama sahabatnya nggak disebutkan. Nah, dalam pembahasan ulama hadis itu disebut dengan mursal. Ya, itu disebut dengan mursal. Jadi sekali lagi nih, ya, ada perbedaan dalam keterangan di ulama usul fikih dan ulama hadis. Menghilangkan rawi oleh ulama hadis disebut dengan inqita, sedangkan oleh ulama usul fikih disebut dengan irsal. Kemudian irsal dalam pembahasan ulama usul fikih artinya adalah sebuah hadis salah satu rawinya atau lebih itu nggak ada, hilang. Sedangkan oleh ulama hadis, irsal itu artinya sebuah hadis tidak menyebutkan rawi dari kalangan sahabat. Jadi nggak disebutin sahabatnya siapa, langsung loncat ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fal mursalu indal usuliyin, maka istilah mursal oleh kalangan ulama usul fikih yashmulul mursal indal muhadditsin. Maka pemahamannya, pengertiannya mencakup mursal juga yang dijelaskan oleh ulama hadis. Karena kan kalau ulama hadis, mursal itu hanya hadis yang tidak menyebutkan perawi dari sahabat. Jadi masuk juga dalam cakupan mursal yang dibahas oleh ulama usul fikih. Wa yashmulu aidan al-munqati. Mursal yang dijelaskan oleh ulama usul fikih juga mencakup istilah munqati. Apa itu munqati? Al-munqati alladzi saqata min isnadihi rawin fi athnal isnadi. Sedangkan hadis disebut dengan munqati, kalau kata ulama hadis, munqati itu adalah hadis yang salah satu rawinya hilang, tapi keberadaan yang hilang itu di tengah-tengah sanad. Kan ada sanad yang paling atas, itu sanadnya para sahabat. Ada sanad yang paling bawah, ini enggak, di tengah-tengah. Kalau jatuh atau hilangnya rawi di kalangan sahabat, ulama hadis nyebutnya istilah mursal. Kalau yang hilang atau jatuhnya perawi di tengah-tengah sanad, ulama hadis nyebutnya munqati. Mau mursal mau munqati, ulama usul fikih tetap menyebutnya dengan istilah mursal. Wa yashmulul mu'dal. Ungkapan mursal bagi ulama usul fikih juga mencakup istilah mu'dal. Apa itu mu'dal? Alladzi saqata minhu aktsar min rawin. Yaitu sebuah hadis yang perawinya hilang, dan yang hilang rawinya bukan cuma satu tapi lebih dari satu. Jika ada hadis rawinya hilang lebih dari satu, maka disebut dengan mu'dal. Kalau ada hadis rawinya hilang dan yang hilang dari jenjang para sahabat, disebut dengan mursal. Kalau ada hadis rawinya hilang satu dan yang hilang itu berada di tengah-tengah sanad, maka disebut dengan hadis munqati. Nah, mau munqati, mau mursal, mau mu'dal, ulama usul fikih tetap nyebutnya mursal. Wa yashmulul mu'allaq, dan
Istilah mursal bagi ulama usul fikih juga mencakup istilah mu'allaq alladzi saqata syaikhur rawi al-akhir, di mana al-mu'allaq itu adalah guru perawi yang paling terakhir, perawi yang paling ada di bawah, gurunya hilang, itu disebut dengan mu'allaq. Ya, itu namanya mu'allaq. Sekali lagi, mau mursal, munqati, mu'dhal, mu'allaq, ini dibeda-bedakan oleh ulama hadis, tapi oleh ulama usul namanya satu, yaitu mursal.